sudah ini ya, sudah belajar ya. Alhamdulillah barusan selesai. Oke. Peserta hari ini saya mau sedikit sharing mengenai materi yang baru kami dapatkan dari guru penggerak mengenai pembelajaran sosial emosional. Jadi ceritanya itu bagaimana kita mengontrol diri sebagai pendidik yang juga manusia biasa. Bu Serta pernah nggak sih merasa emosi ketika mengajar, emosinya tiba-tiba terpancing, tidak stabil dan sebagainya? Sudah pasti pernah ya. Terkadang kita ini bukan cuma punya kewajiban di sekolah saja. Terkadang ada juga kan kewajiban di lain di luar sekolah, dan terkadang kita juga sering kebawa gitu, emosinya ke sekolah dan efeknya juga ke siswa. Terkadang memang pernah saya rasakan itu. Ditambah lagi di sekolah pun ada kewajiban selain iya mengajar. Benar, ya nih di sekolah ada kewajiban mengajar, di luar juga ada kewajiban yang lain. Jadi sering kebawa emosinya tadi masih muda gitu. Masih muda belia loh. Jadi Bu Serta ternyata hasil kami di modul 2.2 ya, itu memang setiap guru itu harusnya memiliki 5 kompetensi sosial emosional atau kita singkat KSE. Yang pertama kita harus punya kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini kadang kita lewatkan karena dianggap bukan yang esensial ya, padahal itu mendasar. Bagaimana kita sadar kita ini sedang merasa apa, kita ini apa yang penting untuk kita, apa tugas pokok kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, manajemen diri. Dari manajemen diri ini sudah termasuk apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, kira-kira kita tuh mana yang akan kita atur sebagai prioritas. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan berrelasi. Kemampuan berrelasi ini bagaimana kita menanggapi dari lingkungan sekitar, baik kepada siswa tadi, kepada teman, sejawat, kepada atasan. Kemudian lagi kita harus punya kesadaran sosial. Terakhir kita juga harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu memang harus kita pikirkan secara matang-matang, bukan karena luapan emosi semata. Iya, masih terus belajar ya. Nah, Ibu Serta, kami juga dapat tips salah satu untuk menimbulkan 5 KS ini selain pembiasaan tentunya kan, ada cara namanya mindfulness. Jadi bagaimana kita memfokuskan pikiran kepada suatu peristiwa. Misalnya kita lagi mengajar, maka kita lupakan dulu yang di luar-luar, termasuk masalah yang tadi masalah lain, kita fokus untuk mengajar. Untuk membiasakannya bisa dari kegiatan kecil, misalnya kalau minum teh, coba untuk menghirup aromanya. Iya, menikmati, bukan untuk melepas dahaga lain. Tapi kadang-kadang kita tuh karena haus ya, jadi langsung habis. Katanya itu untuk melatih yang terima itu tadi. Sehingga kita kalau sedang fokus ke suatu peristiwa, kita fokus ke sana tanpa terganggu dengan yang lain. Nah, kalau di kelas pernah nggak Bu Serta tiba-tiba karena melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya, jadi emosi, kita akhirnya bagaimana pernah ya? Karena itu tadi karena belum terlalu bisa ya, karena masih belajar nih emosi menjadi bola itu tadi. Iya, namanya manusia juga ya. Iya, benar. Jadi ada juga nih Bu Serta, kami dapat juga salah satu teknik mindfulness itu adalah stop. Jadi stop itu akronim. S-nya itu stop, berhenti sejenak. Kemudian T-nya itu adalah take a breath, jadi tarik nafas. Kemudian O-nya itu adalah observe. Baru setelah kita tenang, tarik nafas tadi, baru kita amati bagian mana yang salah tadi, bagian mana yang tidak sesuai tadi, kira-kira apakah cara emosi kita lanjut terlihat salah atau memang perlu diperbaiki. Terakhir adalah baru diproses. P-nya untuk proses, baru kita mengambil tindakan. Jadi jangan lagi emosi kita tiba-tiba langsung mengambil tindakan, ternyata salah kan, ada
Oh, ini tadi stop ya? Stop. Kayaknya memang perlu di ini ya. Perlu diterapkan ya. Perlu diterapkan dalam kelas itu. Benar. Karena kita sering yang namanya menghadapi beragam peserta didik ya. Nah kemudian menurut serta lagi kesadaran diri tadi, kembali ke kesadaran diri, dan kan ada bagaimana kita take a break dulu, kan itu termasuk untuk ternyata memang yang pernah dapat apa sih materi dari struktur kami itu serta kesadaran diri itu adalah penting, karena kalau kita tidak sadar emosi kita, apa yang kita rasakan akhirnya itu naik kelas emosinya. Jadi maksudnya sebenarnya kita merasa kesal dengan suatu hal, kita diam kemarin, tidak kita masuk ke akhirnya kesal tadi berubah marah, bertambah. Lama-lama marah tadi berubah ngamuk, daripada si emosi tadi naik kelas, lebih baik kita sadari, kemudian kita atasi, kemudian kita ungkapkan, bukan luapkan ya, ungkapkan kira-kira apa yang bisa diproses untuk perbaikan. Itu sih Bu. Jadi ya terima kasih banget ya Diani sudah dikasih masukan. Iya, nggak ikut sharing aja ya. Iya, sharing ya. Ya Bu, terima kasih sudah bersedia untuk diskusi siang hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.